Hai guys, Assalamualaikum. Kali ini Bang Apan lagi ada di Gaya Mall ya guys. Jadi lagi ingin melihat acara Gaya Education Corner ya. Jadi nanti di acara ini bakal mengundang salah satu selebgram yang viral dan terkenal di kota Pontianak ya guys. Jadi kita akan membahas mengenai sosial media, soal buat konten gitu ya, khususnya untuk konten creator lah ya. Jadi langsung aja kita lihat seperti apa acaranya ya. Apa kabar hari ini? Tentunya kami menyapa untuk seluruh pengunjung Gaya Bumi Raya City. Hari ini sekali lagi untuk bergabung bersama kami di workshop Gaya Education Corner, workshop edukasi kolaborasi antara Kibarnesia dan juga Gaya Bumi Raya City sebagai bentuk kepedulian dari Kibarnesia terhadap pentingnya soft skill di Indonesia. Tutorial minum air putih adalah salah satu dari sekian banyak video konyol yang dibuat Leo Rivaldi. Melalui akun Instagram pribadinya @eorvld, video ini mendadak viral karena gaya kocak Leo. Saat ditemui di sekolahnya, Leo tampak sedang mengikuti aktivitas belajar mengajar seperti biasa. Di sekolah, Leo dikenal sebagai anak yang aktif dan mudah bergaul. Ia juga kreatif ketika diberi tugas yang terkait kerajinan tangan. Kalau saya tahunya kalau pas pelajaran saya tuh dia aktif itu diskusi gitu lah, pintar dia ngomong itu, menyampaikan pendapatnya, menjaga pendapat kawannya, yang pintar ya. Leo mengaku tidak menyangka videonya dapat meraih atensi dari ribuan warganet. Rata-rata video yang diunggah ditonton lebih dari 5.000 orang, yang terbanyak bahkan mencapai 22.000 penonton. Senang sih, senang, cuma agak aneh gitu, video kayak gitu kok bisa viral. Kadang-kadang nggak ada niat mau viralin, cuma kayak sini-sini aja. Melihat kesuksesan videonya, Leo bertekad membuat video yang lebih lucu dan inspiratif agar dapat ditonton semua kalangan. Bagus Suwanda, Kompas TV, Pontianak. Wah, luar biasa sekali. Ada yang ingat mungkin dengan video ini? Yang ingat boleh angkat tangannya. Melalui akun Instagram pribadinya @eorvld, Naik ke atas panggung. Narasumber kita hari ini yang luar biasa tentunya kita sambut. Ini dia Eo Rivaldi. Halo Bang Eo, luar biasa sekali. Silakan duduk Bang Eo. Eyo, what's up my friend? Gitu katanya videonya tadi Bang Eo. Itu video 6 tahun yang lalu loh Jun. 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang Luar lalu. biasa sekali. Tapi kayaknya walaupun 6 tahun yang lalu sampai sekarang Eyo my friend tuh masih dipakai di mana-mana nggak sih? Sekarang jujur aku udah nggak pakai lagi opening itu. Kalau Bang Eo udah nggak pakai, Iya. tapi kayaknya banyak yang terinspirasi jadi akhirnya pakai tuh Bang Eo. Iya, betul. Boleh mungkin kita flashback satu kali disapa teman-teman yang ada di sini dengan Eo my friend-nya. Boleh nggak Bang Eo? Agak geli ya Jun ya. Agak geli ya Bang Eo ya. Coba Bang Eo. Hello, what's up my friend? Semuanya, hai yang di atas, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Thank you. Wah, banyak fansnya. Adik-adik yang ada di atas sana, yuk gabung di sini. Tentunya sangat terbuka untuk adik-adik jika ingin belajar bersama Bang Eo. Ayo semuanya pengunjung Gaya Bumi Raya City. Kapan lagi nih tentunya kita kedatangan narasumber luar biasa ya Bang Eo ya. Jadi Bang Eo, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah luar biasa. Puji Tuhan, alhamdulillah luar biasa. Lengkap banget ya Bang Eo ya. Iya. Kemarin kayaknya baru selesai event Kalbar Food Festival, betul Bang Eo? Iya, aku kurang lebih 9 harian 9 hari. full di sana. Dan for your information, Arjun, hari ini aku sedikit migrain juga, tapi nggak apa-apa. Demi Gaya Education Corner aku tetap hadir, walaupun kepala aku sedikit keliengan, nggak apa-apa, aku tetap hadir di sini. Walaupun kepalanya sedikit kelingan. Tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk Bang Eo Rivaldi. Wah, luar biasa sekali ya. Mau dalam keadaan seperti apapun, memang sepertinya Bang Eo ini selalu all out teman-teman. Bang Eo ini selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, Bang Eo tentunya hari ini kita akan membahas soal ide menarik untuk konten yang epic. Nah, sebelum itu tentunya kita mau ngebahas dulu nih soal konten kreator. Kita mau ngebahas dulu soal Bang Eo sebagai seorang pembuat konten. Nah, Bang Eo sendiri sebelumnya aktif di media sosial apa aja nih Bang Eo? Mungkin boleh di-spill dulu IG-nya, YouTube-nya, TikTok-nya, walaupun sepertinya teman-teman udah pada tahu ya di sini ya, terutama adik-adik nih kayaknya
EO Junior nih nampaknya udah hadir pada hari ini. Boleh di-spill dulu Bang EO? Ya, dulu aku itu start dari tahun 2016. Dulu itu zamannya masih lagi nge-boomingnya dubsmash. Kalau tahu pada dubsmash pada tahu. Terus aku mulai masuk ke ranah Musical.ly. And then Musical.ly berubah menjadi TikTok, dibeli sama perusahaan dari China ya. Aku mulai main di TikTok, tapi aku nggak start di TikTok. Aku start di Instagram langsung waktu dari SMP dulu. Nah, video yang viral itu aku pas kelas 7 SMP, ya 6 tahun yang lalu, around 6 sampai 7 tahun yang lalu. Itu aku nggak tahu video aku viral gimana, karena waktu SMP kan zaman-zaman HP kita masih disita ya. Jadi 2 hari aku selalu bikin video itu, pas aku buka nge-booming itu udah kisaran 3 miliaran yang nonton. 3 miliar Bang EO. Iya. Dan itu Bang EO istilahnya nggak sadar ya? Nggak Taunya sadar pas sama udah sekali. booming. Nggak, aku tiba-tiba ditelepon sama pihak dari TV swasta nasional. TV swasta. Ya, dia mau membeli konten aku. Itu dari situ aku mulai nyadar, oh ternyata konten ini dapat duit ya. Dari situ Konten. aku baru sadar. Oh, oke, jadi itu latar belakang sebenarnya kenapa Bang EO sadar kalau konten kreator itu ternyata bisa menghasilkan cuan dan juga bisa jadi sumber penghasilan ya. Iya, Bang EO. benar. Nah, itu perjalanannya. Nah, kemudian sepertinya kalau kita lihat-lihat ya, tentunya setelah itu Bang EO tetap ada satu fase sepertinya vakum konten. Ada nggak tuh Bang EO? Ada. Oke. 3 kalau- tahun. 3 tahun vakum konten. Kalau gitu kita semua nih yang di sini kayaknya pengen tahu kira-kira gimana perjalanan Bang EO nih dari sebelumnya konten kreator yang viral sempat vakum lalu bisa sampai sekarang jadi salah satu, bahkan bisa dibilang konten kreator yang memang terbooming sekarang itu Bang EO ya, karena memang mewakili beberapa brand, mewakili beberapa event dan lain sebagainya. Itu gimana ceritanya Bang EO? Terima kasih atas pujian Jun, tapi Oke. aku gak pernah merasa aku ada di atas. Semuanya masih, kita sama-sama masih belajar semuanya. Aku start konten itu dari tahun 2018 ya Jun ya, yang video aku mulai viral itu. Lalu aku sempat vakum, kenapa? Karena aku udah mulai masuk, mau ujian waktu itu, tes pertama kali UNBK di tahun aku. UNBK. Ya, ujian Oke, nasional oke. berbasis komputer, di mana kan aku harus fokus belajar di situ. Jadi aku membuang akun aku, dan akun aku ini yang akun ketiga, karena akun pertama aku itu kena phishing. Kalau tahu phishing, jadi hati-hati jangan pernah pencet link sembarangan dari orang manapun. Aku sempat terkena phishing. Aku pencet, dia harus di mana kita mengharuskan untuk memasukkan ID dan password kita, jadi aku hilang di situ. Karena aku itu followersnya kisaran hampir ada 30 ribuan waktu itu. Yang dimana aku bisa akui waktu zaman aku itu yang lagi sama-sama naik sama aku itu ada Mak Repe sama aku. Mak Repe, aku sama Ray Badai waktu itu naik, yang di Pontianak waktu itu 2017an. Oke, ada Mak Repe, Ray Badai juga Bang EO 2017 ya Bang EO. Iya. Kemudian tentunya tadi seperti sudah disampaikan vakum selama 3 tahun. After vakum, nah itu kira-kira ketika Bang EO muncul lagi nih di sosial media, itu masih ada nggak sih yang mengenali Bang EO sebagai EO Rivaldi, yaitu EO What's Up My Friend, tutorial minum air putih? Nah itu masih ada atau memang you start from zero again gitu Bang? Aku mulai dari nol lagi. Mulai dari Aku nol. nggak pernah ngasih tahu kalau aku viral dulu, nggak pernah. Jadi dulu itu ada lagi salah satu toko F&B di Pontianak, namanya Salad Oma. Dia itu lagi nyari konten creator. Nah, teman aku dulu kasir di situ. Maksudnya salah satu karyawan di situ. Dia merekomendasiin aku. Itu aku masih SMA kelas 3 baru lulus, ya kan? Yang dimana kita kan lagi bengang-bengang bingung mau ngapain. Terus tiba-tiba aku ditawarin jadi content creator di sini, mau nggak? Ya udah, aku tawarin. Aku tidak menyebutkan background aku tidak menyebutkan video viral aku cuma menjelaskan ini loh skill yang saya punya. Di situ aku mulai keterima untuk menjadi content creator, dan di kontrak kurang lebih aku bekerja sama Salatoma itu selama 1 tahun di sana Jun. Di sini udah ada yang pernah beli Salatoma belum? Pernah. Ayo, Salad Oma. Nah, kalau ada follow Instagram account Salad Oma, itu aku salah satu content creator ya di tahun 2023-22 di situ. Ada aku. 2022. Iya. Oke, Salad Oma ya Bang EO ya. Dari zero, aku start dari Salad Oma, disitulah aku mulai kenal sama owner-owner yang lainnya, dan mereka mulai
reminding, bukannya kamu yang ini ya, aku mulai, iya itu aku gitu. Berarti tapi tadi kan Bang Eo sempat bilang tuh kalau Bang Eo nggak pernah mengungkit keviralan Bang Eo yang ada di dulunya. Tentunya kemarin juga ketika pertama kali berkenalan dengan Bang Eo, Kibarnesia tentunya kita nggak pernah sih mendengarkan Bang Eo menyampaikan akan keviralannya terlebih dahulu, tetapi memang value-nya yang ada sekarang. Begitu kan ya Bang Eo ya? Wah luar biasa sekali tentunya, karena bisa dibilang ingin menimbulkan persona baru atau apa Bang Eo? Aku ingin memberitahu kalau aku memang kepribadian aku konyol Jun, tapi aku bisa bekerja secara profesional seperti itu. Bisa bekerja secara Nah, profesional. jadi orang kan pasti ngeliat video aku, dia viral karena konyol videonya. Karena jujur itu memang video, mohon maaf ya, video yang konyol viralnya, tapi secara tidak sengaja kan, bukan karena arti hal yang memang benar-benar diniatin, enggak. Makanya aku nggak mau waktu dulu aku mengungkit kalau aku viral dulu karena video tutorial minum air. Nah sekarang ya udahlah aku admitin, aku iya memang itu aku, tapi sekarang aku punya value yang baru dan memang itu aku punya skill loh di dalam konten creator di sini gitu. Wah luar biasa sekali ya. Tentunya nggak ingin mengandalkan istilahnya viralnya, nggak ingin mengandalkan konyolnya, tetapi ingin membangun satu persona baru, yaitu you have a value gitu ya Bang Eo ya. Ngebahas soal tadi viral, ngebahas soal tren. Nah ini saya penasaran nih, menurut Bang Eo mana yang lebih penting sebenarnya, mengikuti tren? Karena tentunya sekarang ada banyak banget tren-tren yang ada di sosial media ya, ataukah membuat tren? Nah Bang Eo lebih milih mana nih? Menjadi trendsetter atau menjadi orang yang mengikuti tren seperti itu? Tentunya sebagai content creator ataupun sebagai public yang sering dilihat sama orang dan orang itu tahu kalau kita sering muncul di mana-mana, harus lebih baik trendsetter dong ya. Tapi itu gimana caranya kita mengikuti perkembangan? Kita harus mengikuti tren dong Jun. Apa yang lagi viral sekarang? Contoh, kemarin-kemarin sebelum tanggal 14 kan masuk masa tenangnya ya. Itu paling lagi ngetren itu konten tentang pemilu dong. Bagaimana caranya kita bikin konten tanpa menyirik paslon 1, 2, dan 3, tapi tetap netral di konten kita. Nah, itu cara mengikuti tren. Nah, banyak sekali tren-tren yang bisa diikuti. Contoh, aku juga ngikutin konten yang viral, salah satu ibu-ibu yang mengemis, mohon maaf ya bahasanya ya, yang Agasiana, itu harus diikuti. Iya. Kita harus tetap mengikuti tren, karena kalau kita nggak ngikutin tren, kita tenggelam Jun. Tren itu cepet banget. Video itu belum, sekarang video kamu sekarang viral hari ini, besok kamu tergantiin nama konten creator lain. Berarti gimana cara kamu bisa mempertahankan berganti itu? cepat ya, Bang? Cepat sekali, 5 menit kamu bisa berganti. Wah luar biasa sekali. Berarti memang salah satu struggle-nya ya begitu ya, karena tren-tren tentunya bakalan setiap hari berganti, bahkan tadi bisa dibilang 5 menit sekali bisa berganti, begitu ya Bang ya, kalau masalah tren. Nah tentunya tadi kita udah ngebahas Bang Eo latar belakangnya menjadi content creator, dan kira-kira kalau disuruh milih antara tren, menjadi trendsetter atau mengikuti tren, Bang Eo tadi sudah memberikan jawabannya. Nah sekarang kita pengen ngebahas juga kenapa sebenarnya Bang Eo milih menjadi content creator. Apa sih Bang alasannya? Mungkin teman-teman ngelihat ya, content creator itu bisa menjadi sebuah wadah ekspresi, tapi sebenarnya ada nggak sih alasan-alasan lain Bang Eo ingin menjadi content creator? Aku suka. Bang Eo suka. Aku gemari kerjaan ini. Kenapa? Karena kan dimana kerjaan, suatu kerjaan, jika kita mengerjakan kerjaan itu dengan senang sesuai dengan passion kita, we're happy to do it. Kita senang banget ngelakuinnya. Bahkan tidak ngerasa ada beban. Malah bebannya itu kita harus ngerasain challenge. Gimana caranya video kita viral? Gimana caranya video kita ini bisa naik viewersnya? Cara naik followersnya itu. Dan salah satu wadah ekspresi juga sih Jun, dimana kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Misalnya kita lagi nge-endorse misalnya produk apa, produk ayam geprek, kita lagi sedih, makanannya kan pedas ya, kita ungkapin aja dari rasa pedas itu kita sedih, nangis, tapi dijadiin konten. Nah itu makanya kadang orang banyak bilang konten kreator itu orang yang jual diri. Ya benar, jual diri tapi versi halal. Iya benar. Oke, luar biasa sekali. Selain itu Bang, selain tadi wadah mengekspresikan diri, benefit terus
Kira-kira keuntungan apa aja sih yang udah Bang Eo dapat dari menjadi seorang content creator? Boleh di-spill Bang? Keuntungan menjadi content creator pastinya ya, setiap proyek yang kita lakukan masuk ke rekening kita ya pastinya ya. Masuk rekening itu satu ya Bang ya? Satu. Terus kedua, kita mendapatkan network Jun, mendapatkan relasi. Relasi itu bisa dari teman baru, dari para bos-bos atau owner-owner coffee shop, brand ataupun apapun itu. Dan juga sekarang ini relasi aku yang baru bersama Kibarnesia, bersama Gaya. Itu loh. Jadi sebenarnya keuntungan itu menjadi content creator bukan hanya tentang uang sih Jun, pengalaman. Kadang sometimes aku pernah ngendorse itu kita barter ya Jun, jadi dia cuma biayain transportasi kita kemana gitu, tapi kan itu pengalaman. Itu yang harus kita rasain di situ, gimana cara kita mendapatkan di situ. Kalau kamu pikir content creator cuma dapat uang, kamu cuma pikir aku mau jadi content creator, mau cari uang, ya nggak munafik sih, semuanya cari uang di situ. Tapi kan kita harus kuasai dulu Jun, skillnya dulu. Baru udah kuasai skillnya, baru bisa kita tahu di mana celahnya kita bisa menghasilkan budi-budi uang. Gimana caranya kita bisa menghasilkan budi-budi uang? Wah, tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk Bang Eo Rivaldi tentunya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya pengen nanya nih buat adik-adik di sini tadi kayaknya udah pada semangat buat jumpa Bang Eo, teman-teman. Pada semangat hari ini dari mana sih teman-teman? Boleh satu orang perkenalan ke atas panggung? Ya Bang Eo ya? Boleh. Boleh. Ayo kita belajar. Dari atas tadi udah melambai-lambai Bang Eo bilang WhatsApp my friend. Nah kita mau kenal lagi sama salah satu teman. Oke, musiknya, tepuk tangan dulu. Oke, halo, mungkin boleh salaman dulu sama Bang Eo nya? Kenalan dulu sama Bang Eo nya? Cium tangan langsung. Tua banget ya Bang rasanya. Itu Bang. sopan, wajib Sopan luar biasa. Semua orang harus kita salingin. Siapa namanya sayang? Abdurrahman Sabit Al-Insi. Panggilannya? Sabit. Sabit. Sabit kelas berapa sayang? Mirip aku loh pas kecil. Boleh diputerin nggak video aku yang tadi? Ya, untuk compare. Kamu lihat ya, tuh. Mau kirain cuma kayak serius aja. Melihat kesuksesan videonya, Leo bertekad membuat video yang lebih lucu dan inspiratif akan dapat ditonton Ya semua kan? kalangan. Potongan Termasuk rambutnya. Sunda, Kompas TV, dan lainnya. Ya, thank you. Sabit kelas berapa sayang sekarang? Kelas 8. Sama juga waktunya. Mungkin besok kamu bikin video viral juga sayang. Amin. Ya, dari mana tinggal di mana ke sini sama siapa? Sama adik dan tante. Oh oke. Memang ke sini mau datang dengerin Gaya Education Corner aku atau kamu emang sekelibat aja dengar suara kamu datengin? Tadi itu kan dari Transmart ya kan. Terus tadi lihat di situ tuh ada rame-rame, terus ke bawah. Oh terima kasih. Tapi kamu udah menaik ke panggung gini aja, kamu udah berani kok. Aku dulu zaman umur kamu itu aku udah jadi model, kamu tahu nggak? Aku jalan ke kiri ke kanan. Nah kakinya ini kita harus tetap tegak gitu. Ketemu sama orang ngobrolnya santai aja saya. Karena nggak apa-apa, kamu udah berani dari sini. Thank you Sabit. Ada yang mau ditanyain nggak sama aku? Kamu udah mulai ada konten nggak? Ada bikin video atau kamu streamer game? Jarang. Nggak ada ya? Ya udah nggak apa-apa, belajar dulu. Jadi kamu siapa tahu punya ide menarik di umur sekarang ini. Thank you Sabit. Lanjut. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk Syabir yang hari ini ternyata habis dari Transmart ya Bang Eo ya. Terus datang ke sini mampir karena dengerin suara Bang Eo katanya. Semerdu apa sih sebenarnya suara Bang Eo sampai bisa mengundang? Merdu sih enggak ya Jun ya. Cuma kayaknya annoying deh suaranya. Candu banget. Bang, Iya. silakan dia kembali tentunya. Kita udah berkenalan dengan salah satu audiens kita pada hari ini. Kita balik lagi to the topic ya Bang Eo ya. Hari ini kita membahas soal ide menarik untuk konten epic tentunya. Nah, ngomongin soal ide menarik dan konten epic. Nah, Arjun penasaran nih.
Tentunya teman-teman juga hari ini pastinya pada penasaran. Kira-kira biasanya dari mana sih ide menarik, ide epic Bang Eo itu bisa datang? Brainstorming. Saya pernah dengar ada orang yang brainstormingnya di kuburan, ada yang brainstormingnya di rumah sakit. Nah kalau Bang Eo tuh bisa brainstorming di mana aja biasanya? Prosesnya gimana? Iya, terima kasih Ju. Teman-teman mungkin kalau yang belum kenal aku ataupun yang udah kenal aku boleh cek Instagram aku di situ. Instagram aku @EYORIVALDI, Eo Rivaldi. Untuk ide menariknya aku tipikal orang yang tidak suka di mana kita mempromosikan suatu barang, suatu toko, suatu jajanan ataupun suatu brand di mana-mana lah, mau dia produk apapun itu langsung ke inti. Aku nggak suka. Aku lebih suka ada jalan cerita di awal yang dimana orang tidak menduga kalau ternyata itu adalah video untuk promosi. Nah, banyak sekali sekarang, zaman sekarang ya, yang aku baca Jun, semua orang itu kalau udah tahu itu video promosi langsung skip, malas nontonnya. Tapi kalau video ada jalan cerita, pertama mungkin kan biasa orang bikin gimmick ya, bikin gimmick awalnya suami istri berantem di live, ternyata pas berantem itu dibilang, oh ya udah kalau kita berantem aku turunin harganya di 50.000 kan, jadi untuk menjual produk kan di situ kan. Nah jadi ide menarik aku itu yang aku dapetin dari tren-tren yang sedang terjadi sekarang ini, dan juga beberapa pengalaman hidup aku yang aku compare untuk menjadikan konten. Nah, syarat yang satunya itu sering-sering aja ngimpi sih, sering-sering halu gitu, itu pasti jadi kontennya. Kayak misalnya aku pernah konten ala-ala waktu itu aku endorse AirPods ya di salah satu toko, dimana dia cuma kasih, ini gimana caranya lu endorse ini, gua harus laku kata dia. Gua punya promo diskon 40%, ntar gua pasangin nama lu, ntar gua ini udah pasang muka lu loh, jangan sampai gua rugi. Oh ya udah, saya endorse, tapi dengan caranya awal-awal ya kita lagi ngobrol bareng, dan waktu itu memang sih waktu dulu mungkin kalian ada pernah ngeliat video aku di salah satu portal account pemerintahan ya anggap saja account itulah intinya, nggak boleh sebut ya. Pokoknya di mana case-nya itu aku tidak menggunakan helm waktu itu. Aku lupa menggunakan helm dan aku memang lewat di depan kantornya. Ngerti ya maksudnya kemana? Di depan kantornya. Itu aku bikin story, aku bercanda Jun di situ. Nah, dinaikin. Itu aku jadiin ide konten. Gimana caranya ide konten ini aku carain bisa ngasilin cuan buat aku di situ. Dimana kan aku lupa pakai helm ya di situ. Aku bikin konten, aku mau pergi ke toko itu, tapi tiba-tiba teman aku ngebilang, kamu lupa pakai helm. Oh iya, jangan lupa pakai helm ya. Dimana kan account kita lagi rame disorot sama media-media lain ya, karena kan aku di hate segala macam ya. Kamu itu yang udah nggak pakai helm, bertingkah lagi begini-gini dan lain-lain. Tapi ketika mereka buka konten aku, kan mereka ramai yang nonton di situ. Nah itu kita harus bisa memanfaatin momen. Gimana caranya kita manfaatin momen? Ketika kita lagi dinaikin, kita lagi diapain, kita belok-belokin aja. Kita sebagai content creator, kita bisa ngelakuin apain aja. That's why namanya content creator, pembuat konten. Tapi jangan sampai kita membuat konten itu menyinggung orang, merusak orang, dan juga konten kita itu benar-benar merugikan orang. Di konten pribadi aku yakin 100% konten aku tidak ada merugikan instansi manapun, orang manapun 100%. Cuman mereka aja merasa tersinggung. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang ide itu bisa datang dari mana aja ya Bang Eo ya. Tapi biasanya ide Bang Eo itu datangnya di saat-saat kapan Bang Eo? Ada nggak sih jam tertentu, misalnya hari Jumat di jam 9 itu biasanya ada idenya gitu? Atau gimana? Oh iya. Ide konten aku tuh muncul ketika jam 2 subuh, jam 3 subuh. Ada yang overthinking di sini semuanya. Orang overthinking nggak? Ada nggak? Overthinking. Oh, oke. Jadi ketika aku overthinking ya aku curahin di buku, aku curahin di kertas. Aku overthinkingnya kayak misalnya, kan besok aku endorse ini ya. Gimana ya caranya? Begini-gini, akhirnya jadi. Dan
kita juga gini Jun, kita juga harus dibantu dengan tim dan lingkungan yang tentunya positif dan membantu kita pastinya. Contohnya kita menguraikan ide kita mencurahkan ide kita. Kalau dari tim kita menolak negatif, kita nggak maju gitu. Kita harus meng-create lingkungan positif juga. Jadi ketika ide konten kita itu kita tahu plus minus dan negatifnya. Ketika diposting plusnya apa, ketika diposting negatifnya apa, ketika diposting akibatnya bakalan kena apa ke kita. Nah itu sih Jun, kita harus punya lingkungan yang positif juga pastinya. Lingkungan yang positif. Jadi ide itu ngaruh banget sebenarnya sama lingkungan yang kita jalani. Ngaruh banget, ngaruh banget. Oke, kalau gitu saya pengen tanya deh lingkungannya Bang Eo sekarang. Nah, ada nggak hari ini yang datang sama Bang Eo mungkin untuk mensupport Bang Eo? Ada di situ ada Riza, ada Ella, dan ada Dias dan ada Iti juga dulu pernah kerja bareng sama aku, sama tim-tim Kibarnesia yang lainnya. Itu tentunya bukti kalau sebenarnya lingkungan itu sangat ngaruh dengan karir seorang. Sangat ngaruh dengan ke content mental creator. kita juga Jun, sangat ngaruh. Oke, luar biasa sekali. Jadi ternyata nggak cuma internal aja, tetapi juga eksternal bakal ngaruh banget sama ide-ide yang kita dapatkan ya Bang Eo. Benar. Nah tadi Bang Eo udah nge-spill salah satu ide yang muncul katanya karena sebuah tragedi, yaitu tadi lupa pakai helm atau lagi nggak pakai helm begitu Iya. ya Bang Eo ya. Iya. Selain itu pernah nggak sih ada satu ide yang mind blowing banget yang tiba-tiba muncul di kepalanya Bang Eo yang akhirnya wah viral gitu? Yang mind blowing banget itu waktu itu aku endorse Happy Beauty Care, boleh sebut aja karena aku masih BA. Aku endorse Happy Beauty Care, itu dia mintanya gimana caranya viral. Ya aku bikin aja klinik kecantikan money laundry. Orang pasti kepoin kan. Oke. Nah setelah jadi apa yang money laundry itu, aku datengin direkturnya, aku nanya, Mbak money laundry itu apa sih? Jadi aku bilang klinik kecantikan yang money laundry itu maksudnya cuma menjelaskan aja, klinik kecantikan nggak boleh money laundry. Kita harus bisa bikin thumbnail di situ. Itu sih idenya. Oke, itu salah satu ide yang mind blowing banget yang pada akhirnya bisa berhasil dan menggait audiens-audiens Iya, ya. ide tergila aku sih, karena kan aku menyudutkan brand yang bekerja sama aku ya. Tapi aku udah menjatuhkannya, gimana cara menerbangkan dia lagi? Udah menjatuhkan harus bisa menerbangkan Menerbangkan lagi ya, Bang lagi. Eo ya. Gitu. Wah luar biasa sekali. Bicarain soal menjatuhkan, bicarain soal tadi ide-ide mind blowing yang tentunya bisa aja datang dari hal-hal yang secara permukaan belum tentu terlihat positif ya Bang Eo ya. Nah Arjun pengen nanya nih, sebagai konten kreator pastinya ada dampak positif dan dampak negatif yang kita dapat dari konten-konten kita. Nah kalau dari Bang Eo, bagaimana cara Bang Eo menghadapi itu? Mungkin dari yang positif dulu ya Bang Eo ya. Positif, mau positif atau negatif, dampak konten itu adalah konsekuensi yang harus siap kita terima. Mau kita diserang ribuan orang, mau kita ditombak sama ribuan orang Jun, selama di konten kita masih benar, kita masih ada hal yang positif gitu loh. We don't have to klarifikasi, kita nggak perlu klarifikasi, kita nggak perlu memvalidasi ke semuanya. Kita memvalidasi semua orang Jun, sama aja kita memberi makan ego mereka semua. Sedangkan ego kita sendiri kita yang terluka. Lebih baik kita pasang muka batu sabodo teuing. Nanti lama-kelamaan juga pasti orang bakal tahu sabodo teuing itu bodo amat ya dalam bahasa Sunda ya. Orang juga bakal tahu kok aslinya. Kan pernah dengar kan diam itu emas. Diam itu emas, Iya. oke. Itu salah satunya Bang Eo ya, karena diam itu emas. Itu adalah cara Bang Eo untuk istilahnya menanggapi dampak positif dan dampak negatif yang pernah datang. Kembali lagi ke ide Bang Eo, kembali lagi ke ide soal ide epic untuk konten yang menarik atau mungkin ide menarik untuk konten yang epic. Nah, saya pernah dengar juga nih katanya teman-teman di sana konten kreator juga ada yang membuat sebuah storyboard atau membuat material-material seperti itu. Nah, kalau Bang Eo tools-tools seperti itu kira-kira dibutuhkan nggak sih Bang Eo untuk membuat konten-konten storyboard, terus script misalnya begitu? Itu tuh penting atau apakah lebih efektif kalau kita spontan aja begitu? Oh, aku sih tipikal yang uhuy ya, spontan ya. Uhuy ya Bang Eo ya. Aku tipikal orang yang spontan. Tapi terkadang sometimes storyboard dan create itu butuh banget karena sometimes dari brand yang bekerja sama
kita atau orang yang bekerja sama kita itu dia pasti memberikan kita beberapa pokok-pokok materi yang harus kita sampaikan dan harus kita mengikuti instruksi. Kita intinya gini loh Jun, sama-sama enak aja bekerja sama ya. Kalau dia butuhnya A, kita harus melakukan A, berarti kita harus melakukan A, jangan kita melakukan B. Next nggak bakal dipakai lagi. Next nggak akan dipakai lagi ya Bang Eo ya. Nah ngomongin lagi soal ide menarik untuk konten epic Bang Eo. Saya pernah lihat konten Bang Eo itu salah satunya adalah konten mungut sampah di Kalbar Food Festival. Nah itu kira-kira idenya datang dari mana Bang Eo dan gimana dampaknya pada saat itu? Itu idenya datang dari kita bersama, aku sama Cina Wiguna selaku waktu itu dia adalah kepala panitia dan juga owner dari Pondok Ala-Ala. Dia kan yang memfasilitator ya dan juga sebagai ketua panitia di acara Kalbar Food Festival. Ada yang pernah pergi Kalbar Food Festival kemarin? Udah ya? Oke, kakak udah. Next kita pergi tahun depan ya. Itu kenapa bisa bikin ide konten sampah begini? Memang sih tempat sampah di situ sedikit, tapi kan kamu lihat di belakang ada tempat sampah. Apa sih salahnya buang sampah? Apa sih salahnya ngangkut makanan bekas kita sendiri loh, bukan makanan bekas orang lain. Aku bikin konten di situ untuk menyadarkan, tapi dampaknya apa? Mereka malah komen menyalahkan, ya salah lu sendiri, tempat sampah masih sedikit begini. Ya udah biarin, ujung-ujungnya mereka sesama netizen saya membalas, mereka bilang ya udah, ya kamu juga nggak lihat, kamu juga jadi manusia, inilah adat budaya yang tidak diinin. Itu konten sampah itu benar-benar ada dampak positif dan negatifnya juga sih di situ Jun pada komen, tapi aku memandangnya hanya untuk menyadarkan, balik laginya ke pribadi masing-masing. Oke, walaupun dari situ terdapat banyak feedback, tentunya dari ide konten sampah terdapat apa istilahnya Bang Eo menanggapinya atau cara Bang Eo untuk menghadapi itu adalah dengan legowo aja berarti. Iya, legowo aja. Lu mau komen apa terserah, mau komen baik ya wes, mau komen gak baik ya wes. Mau komen gak baik ya wes gitu ya. Oke, selanjutnya Bang Eo. Kita tahu sama-sama kalau Bang Eo sekarang menjadi salah seorang konten kreator ternama di Kalimantan Barat ya. Istilahnya sering banget muncul, sering banget kita lihat untuk mewakili brand-brand, bahkan mewakili instansi-instansi. Nah, saya penasaran banget. Sejauh ini pencapaian apa sih yang menurut Bang Eo itu sangat-sangat luar biasa yang Bang Eo dapat lewat menjadi konten kreator? Apa yang sangat-sangat Bang Eo syukuri? Pencapaian apa itu? Aduh, takut kan jadi sombong ya. Dari baru-baru ini aja ya Jun ya, aku salah satu ikon kuliner di Kalbar Food Festival selama 1 bulan sih Jun. Itu merupakan pengalaman terbaik buat aku karena aku salah satunya yang diberi tugas dan diberi mandat untuk mempromosikan Kalbar Food Festival kemarin sih Jun. Itu juga menjadi pengalaman yang pribadi yang baik sama aku, tapi belum tentu tapi bukan ini menjadi akhir ya Jun. Aku harus lebih atas lagi, kita harus tetap terus harus lebih atas lagi. Ada plan selanjutnya apa nih dari Bang Eo untuk konten-konten selanjutnya? sebentar lagi kan bulan Ramadan ya. Oke, sebentar lagi bulan Ramadan tentunya. Pastinya aku bakal rencanain mau bikin konten-konten tentang Ramadan sih, tapi konten Ramadannya yang konten unik, lucu, dan dikemas dengan plot twist. Nanti aja. Oke, unik, lucu, dan dikemas dengan plot twist. Ngomong-ngomong soal unik, lucu, dikemas dengan plot twist, tentunya jadi seorang konten kreator tuh ada banyak banget yang bisa dieksplor ya Bang Eo ya? Iya benar. Mulai dari kuliner, mulai dari traveling, mulai dari tempat wisata dan lain sebagainya. Nah kalau Bang Eo kan yang sering banget kita lihat adalah Bang Eo sebagai persona yang humor atau yang lucu. Nah tentunya kita jadi penasaran nih, kira-kira Bang Eo pernah gak sih malu, pernah gak sih minder dengan persona Bang Eo yang dianggap sebagai orang yang humoris begitu? Sometimes kalau kita lagi bad mood ya Jun ya, karena kan ada waktunya kita lagi capek, kita lagi apa, sampai kita tiba-tiba ketemu orang nih, mau gak kayak hai langsung benar-benar harus energinya dikeluarin habis-habisan. Besoknya aku demam mas nih. Besoknya demam berarti. Tapi kalau secara kepribadian Bang Eo ini ekstrovert atau introvert? Introvert. Introvert? Introvert? Percaya nggak teman-teman Bang Eo introvert?
Enggak ya, semuanya nggak percaya kalau Bang Eo introvert nih Bang Eo. Ternyata seorang introvert bisa apa istilahnya selincah Bang Eo ya, dan bisa sehumor Bang Eo. Nah biasanya tadi sampai katanya demam, sampai kehabisan energi, itu gimana biasanya ceritanya Bang Eo? Itu kalau aku di mana aku udah banyak sekali ya kegiatan, terus aku ketemu orang lagi, ini mungkin sekarang aku sariawan gede-gede dalam demam, migrain sekarang. Itu aku udah di titik terendah, tapi aku harus tetap melaksanakan tugas aku di mana aku sudah meng-ACC dan mengiyakan. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab dan profesionalitas gitu. Tanggung jawab dan profesionalitas. Apa yang biasanya mendorong Bang Eo? Profesionalitas, tanggung jawab, semuanya. Apa sih yang bikin Bang Eo ingin tampil profesional, ingin selalu totalitas untuk menjalani karir Bang Eo? Aku pernah kerja sama brand, salah satu brand di Pontianak. Ketika dia waktu itu nyuruh aku visit Jun, aku udah sampai di tempatnya. Maaf kak, paymentnya boleh dibayar setengah nggak? Ternyata pas dateng kakaknya agak gendut karena kan kita produknya agak begini. Di situ aku kayak, oh oke. Dari situ aku bilang, ya udah kak, mending nggak usah endorse aja, nggak apa-apa. Uangnya aku transfer aja balik. Aku transfer depan muka. Itu aku pernah ada di posisi itu karena dia tuh salah satu produk untuk mengecilkan ya. Iya, salah satu produk yang untuk mengecilkan Iya. tentunya. Oke, itu Bang Eo benar-benar balikin uangnya. Berarti belum sampai proses take video ya. Wah. Dan aku sudah di tempat. Sudah di tempat. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman untuk Bang Eo tentunya. Luar biasa sekali perjalanan Bang Eo untuk menjadi seorang konten kreator. Sebelum kita lanjut untuk membahas lagi, teman-teman di sini ada yang ingin bertanya mungkin? Oke. Cik? Oke, silakan Pak. Halo semuanya, selamat sore, salam kenal, saya Riza. Saya mau disclaimer dulu, sebelumnya saya adalah fans dari lama Bang Eo, dari dia viral ini tutorial mengunyah air, itu zaman saya kuliah dulu, itu satu kampus memang heboh. Jadi seperti yang saya kenal, Kak Eo sekarang adalah salah satu influencer famous di Pontianak ya, di urutan teratas. Gini nih Kak Eo, ketika kita bikin konten, ada gak sih perasaan atau beban di Kak Eo ketika kita upload itu di portal sosial media, ketika konten itu tuh ternyata tidak viral, atau bagaimana caranya mengatasi perasaan itu? Karena saat ini saya juga ingin belajar menjadi seorang content creator kayak Kak Eo. Kadang ada kalanya saya tuh merasa takut konten ini tidak punya sebaran yang bagus di sosial media. Terima kasih Kak Eo. Ya. Terima kasih Riza. Jadi fun fact ya Jun, dulu itu aku sama Riza udah kenal lama. Sudah kenal lama. Nah, jadi Riza itu tahu aku pas aku viral dan Oke. sekarang ternyata kita berteman. Wah, sekarang jadi berteman seperti Iya. sebuah takdir ya Bang. Iya. Untuk masalah konten ya, Riza ya mau viral atau enggak, suatu brand harus siap dengan konsekuensinya. Ketika ini pandangan aku sebagai KOL ya, dan aku kan juga pernah kerja sebagai KOL. Aku mencari konten kreator di daerah mana untuk mengendorse dan video ini nggak viral. Ya itu salah satu konsekuensinya. Orang lagi viral belum tentu semua kontennya bisa viral. Tapi kenapa kamu bayarnya? Karena dia punya value yang di situ, skill dia hanya untuk memperkenalkan brand kamu loh di dalam konten dia. Kalau kontennya nggak viral ya itu konsekuensi selaku owner dan yang selaku Konsekuensi owner. ya, Bang, ya? Iya, itu konsekuensinya Jun. Banyak dari owner-owner tidak mengerti akan hal itu. Aku akui, banyak yang nggak ngerti. Banyak yang udah nge-endorse, aku udah bayar dia mahal bisa 1.100.000. Tapi masa produk gua nggak ada yang laku? Ya, kan kamu nge-endorse dia karena kamu lihat kan video dia yang viral, tapi Iya. belum tentu video dia bisa viral lagi. Kenapa kamu endorse dia? Karena keunikan dia, gimana cara dia bikin storyboard. Tapi percayalah, satu persatu video itu yang lama pasti kan bisa jadi portofolio juga, Iya, bisa jadi. bisa naik juga. Even algoritma itu kita nggak tahu Jun. Bisa FYP 2 bulan, video 2 bulan lalu bisa FYP, bisa Iya. naik.
Nah, Algoritma bisa naik kapan aja ya Bang? bisa kapan aja. Oh. Jadi tetap semangat aja, tetap pede aja dengan diri sendiri karena orang mempayment kita untuk membayar konten kita dan membeli konten kita. Konten kita itu kan punya dia. Iya. Dia bisa promosi juga lagi. Itulah konsekuensinya. Terkadang yang banyak sekali dari owner-owner yang punya brand, dan aku juga selaku konten creator sendiri, aku juga ngerasain kadang kan aku udah ngebayar dia tapi ternyata produk aku nggak laku, nggak segini. Itulah hukum mengendorse konten creator. Kalau kamu mau yang lebih mahal lagi, ya endorse aja Awkarin. Endorse aja Awkarin ya Bang ya? Iya. Endorse aja Keanu. Iya, endorse aja artis-artis besar, itu pasti lebih naik, pasti lebih up. Gitu. Oke. Berarti Bang, selama ini Bang Eo tetap ada rasa ketakutan itu atau bagaimana nih Bang Eo? Enggak. Nggak ada, pede-pede aja. Enggak. Tapi pernah nggak sih mungkin pengalaman konten kreator lainnya, pernah nggak sih di Pontianak ini sampai ada yang mungkin dari ownernya, dari brandnya itu yang kecewa begitu dengan konten yang sudah dipercayakan kepada konten kreatornya? Aku pernah. Salah satu owner itu curhat ke aku. Dek, kok beda ya abang endorse sama kamu dibandingkan endorse sama si A? Aku jawab, Bang, bukan masalah bedanya Bang. Kan kita nggak tahu ya konten itu dan algoritma itu siapa aja yang bisa naik. Kalau abang bayar dia kan itu karena memang followers dia, skill dia, dan memang itulah dia. Jadi abang nggak bisa ngebandingin. Itu yang asal aku jelasin ke owner-owner dan yang punya brand semuanya. Jadi biar mereka tuh lebih mengerti ini loh konsekuensinya. Ya kayak kamu jualan, belum tentu balik modal kan dalam satu hari. Bertumbuh nggak bertahap. Nah, betul. Jadi bertumbuh dan bertahap ya Bang ya. Gimana Bang Riza? Untuk jawaban dari Bang Eo, tentunya luar biasa sekali ya, dan tentunya sudah menjawab pertanyaan dari Bang Riza. Selain Bang Riza, ada mungkin yang ingin bertanya? Yang sedang memulai menjadi konten kreator atau mungkin yang sudah terjun menjadi seorang konten kreator, ada yang ingin bertanya? Boleh angkat tangannya. Kita sambil bercakap-cakap saja di atas ini tentunya. Nah, kalau belum ada yang ingin bertanya, tentunya saya akan lanjut ke pertanyaan. Mau nanya itu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bang Eo, apa sih dalam mengumpulkan ide menarik untuk konten yang epic dan menjadi seorang konten kreator? Kira-kira skill-skill apa aja yang dibutuhkan sebagai seorang konten kreator menurut Bang Eo? Important skillnya gitu. Ya, terima kasih Jun. Semua orang bisa jadi konten kreator, siapapun, mau tua mau muda bisa. Tapi bisa atau tidaknya dia itu mempromosikan suatu barang, bisa atau tidaknya dia mengemas gimana cara orang bisa tahu produk itu dengan cara yang unik. Gitu loh. Konten itu kan gimana kita mengemas konten itu dengan, kalau bisa kita konten 30 detik Jun. Orang nggak mau nonton iklan 1 menit 2 menit. Iya, setuju. Nggak mau orang nonton. Even ada iklannya game saja 15 detik orang nggak mau menghapuskan karena dia langsung permainan game. Nah itu gimana caranya kita itu membuat konten kita. Nah salah satunya adalah dengan skill public speaking pastinya yang harus dilatih terus menerus. Skill komunikasi sama satu skill editing itu wajib banget sih Jun. Ketika kamu pandai mengambil kamera tapi kamu tidak bisa mengambil editing, itu kamu harus belajar juga. Aku walaupun sudah di level sekarang, aku sudah menggunakan apa? CapCut? Cameraman ya, Oke, sudah menggunakan ada tim ya Bang? ya, sudah ada tim. Aku tetap harus bisa basic skill untuk ngedit karena sometimes kita nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu ya, ibaratnya kita harus punya seni bertahan hidup lah ya kan. Ibaratnya seorang laki seenggaknya harus bisa masak karena suatu hari mungkin kalau dia mendapatkan istri yang bekerja belum pulang rumah dan dia lapar, masa harus nunggu istri buat masak? Walaupun zaman sekarang sudah ada GoFood, sudah ada apa gitu. Ibaratnya at least kita harus punya skill-skill basic itu sih Jun. Skill basic-basicnya. Tapi Bang Eo, ini kan biasanya konten kreator ada yang memang punya satu skill khusus yang akhirnya dibuatkan sebuah konten. Misalnya ada yang pandai bermain bola, ada yang suka berolahraga, ada yang suka menembak. Nah itu skill-skill seperti itu sebenarnya sudah harus dimiliki seorang konten kreator gak sih sebelum membuat konten, atau bagaimana tuh menurut Bang Eo? Konten creator, gimana kita membuat konten
dengan hal yang kita suka. Contoh, aku suka makan, aku suka kuliner, aku mereview makanan. Dan aku juga suka merasakan makanan yang sensasi berbeda-beda di dalam lidah aku. Orang yang suka bola, pasti kontennya tentang bola dong. Gak mungkin kita suka bola, kita follow-nya Chef Marinka gitu ibaratnya ya. Pasti kita follow Ronaldo atau Messi gitu kan. Karena mereka sama-sama pemain bola dan kita suka. Kita suka makanan, kita suka masak, pastinya kita follow chef gitu ibaratnya. Kayak gitu loh Jun. Jadi setiap kategori itu sudah ada, kategori fashion pun sudah ada. Semuanya sudah ada di content creator. Semuanya sudah ada di konten kreator Iya. ya Bang Eo ya. Even di Instagram dan TikTok aja kita cari loh resep masak apa, Betul. cara ini apa, semuanya kita cari, bukan di Google. Malah Dan kita katanya sekarang orang lebih banyak searching di TikTok, bukan di iya Google ya, iya Bang, ya? itu bah aku juga udah baca 40% orang mencari searching di TikTok dibandingkan Google. Jadi orang malah lebih suka tuh tertarik nonton dengan menggunakan media video dibanding kata-kata. Orang udah malas banget gue baca, jadi orang lebih milih nonton, ngerti. Bahkan tutorial aja orang nonton kan, tutorial cara memasang meja dari S Hardware gimana caranya, kayak gitu loh Jun. Semuanya sekarang memang bakal lebih mudah kalau kita menggunakan video ya. Iya, Dan benar. terbukti tadi dengan adanya riset yang mengatakan kalau orang sekarang lebih banyak buat searching di TikTok daripada di Google. Nah kalau abang kakak yang hari ini hadir kira-kira lebih sering menggunakan Google atau TikTok untuk mendapat akses informasi baru? Kalau kakak dari TikTok, kakak di sebelahnya TikTok juga. Kalau abang di sana yang tampan dari Google. Nah ini mungkin agak abi-abi ya mungkin ya bang ya. Iya, karena dia abi jadi suka membaca, karena zaman anak-anak sekarang udah masuk Gen Z, Gen milenial, kakak-kakak dan abang-abang sekarang itu lebih ringkes nonton video Iya, Jun. betul. Even nih, kalau kamu resep memasak ya, aku nonton video Jun, aku taruh video, siapkan 3 butir telur, udah langsung siapin, kita ngeliat prosesnya, gitu kan. Kalau baca kan, kocok telur sampai mengembang, itu sampai kapan kembangnya kan kita nggak tahu ibaratnya. Benar banget. Nah Bang, ya. gitu. Dan kalau video juga lengkap kan, ada audionya, Yes, ada yes. visualnya. And then we can see, oke begitu sampai bentuk seperti itu. Itu video sekarang benar-benar jadi suatu ladang yang sangat hijau dan subur kalau kita bisa menyiramnya dengan baik. Bener banget, jadi impactful banget ya Bang Eo ya, luar biasa sekali. Nah kita udah nge-explore banyak tentunya tentang ide, tentang bagaimana cara mengeksplor ini dan lain sebagainya. Nah tapi kita penasaran juga nih Bang Eo. Bang Eo pernah gak sih ada di satu fase di mana Bang Eo merasa Bang Eo nggak punya ide? Pernah gak sih ngerasa buntu soal ide? Dan biasanya apa ya Bang Eo lakuin kalau lagi buntu soal ide? Aku kalau lagi mumet, lagi nggak ada otak, kadang kan aku itu nggak suka ide konten yang biasa-biasa. Aku suka ide konten yang luar biasa, yang butuh effort banget. Aku cari tren TikTok yang lagi terbaru sekarang dan aku kombinasiin yang mana cocok sama aku. Kemarin kan mungkin kamu pernah ngeliat atau teman-teman sekalian pernah ngeliat ada video Satpol PP yang duduk di atas kap mobil ya. Oke, betul. Kita aku ikutin kontennya. Aku benar di atas kap mobil. Kayak begitu. Kita harus membuat ide konten yang jangan yang biasa aja. Jadi itulah kita harus bikin pembeda kita dari orang lain itu apa sih Jun gitu. Betul banget. Jadi harus beda dan berani untuk out of the box ya Bang ya. Oke, luar biasa sekali. Sebelum kita lanjut, ada yang sudah ingin bertanya di sini? Ayo teman-teman yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya terlebih dahulu. Oke, ada yang ingin bertanya? Let's go yang penasaran dengan Bang Eo gimana caranya Bang Eo menemukan ide, bagaimana caranya Bang Eo tentunya membuat konten-konten yang menarik dan membuat konten-konten yang epic. Mungkin dari audiens sekali lagi saya tanyakan, ada yang bertanya? Oke, dari kakak cantik di habis itu boleh sampaikan pertanyaan. Halo, perkenalkan saya Sharon. Sebelumnya mohon maaf datang ke sini tuh karena memang kerja di sini dan emang udah pulang dan Oke. gak ada gabut Oke, jadi oke. duduk di sini. Aku belum pernah tahu Kak Eo Rivaldi karena maaf aku nggak main TikTok. Iya, oke. Tapi sayang. duduk di sini sebentar aku tertarik, Oke, thank you. menyenangkan, humble dan memang menarik. Terima kasih. Pertanyaan aku tentang ide tadi kan sedang dibahas ya. Kalau misalkan nggak ada ide terus gimana gitu mikirnya. Kak Eo Rivaldi ada gak sih konten kreator yang emang jadi
panutannya. Acuan ya. Iya, acuannya gitu. Kalau misalkan memang udah kayak bingung mau bikin konten apa, kalau misalkan benar-benar udah buntu banget, sedangkan konten-konten yang memang viral tuh kayaknya nggak mungkin diikutin gitu. Ada gak sih satu konten kreator yang memang jadi acuannya gitu? Ada. Denny Sumargo. Ih, sama. Acuan aku dari situ. Oh ya? Iya, Kenapa? Bang. Kalau boleh tahu alasannya? I like, aku suka jalan ceritanya, dimana di akhir dibungkus dengan jalan cerita dan dibalik lagi, gitu. Jadi benar-benar videonya cuma 30 detik, tapi kita nontonnya berulang 2 kali, 3 kali. Aku suka dari planning kontennya gimana. Tim konten Bang Densi itu benar hebat. Aku usahain tim konten aku bakal sehebat dia lah. Amin. Sama kita tentunya salah satu konten kreator yang menjadi inspirasi dari Bang Eo adalah Denny Sumargo ya Bang Eo ya. Luar biasa sekali. Nah tentunya selain Bang Eo yang mengidolakan Denny Sumargo, tentunya ada banyak sekali di luar sana yang menganggap atau menjadikan Bang Eo sebagai role model mereka, menjadikan Bang Eo sebagai istilahnya acuan. Salah satunya jujur saya, karena menurut saya Bang Eo sangat-sangat positif, walaupun ya bisa dibilang mungkin seperti Bang Eo ceritakan tadi ya, setiap konten kreator selalu punya sisi negatif atau selalu ada yang memandang negatif. Meskipun konten kita sepositif apapun, pasti ada yang menganggap kita negatif gitu ya. Even kita bernapas aja salah Jun, konten kreator itu. Betul banget. Nah, itu salah satu Bang Eo menjadi salah satu panutan saya adalah karena terlihat selalu positif tentunya, terlihat selalu have fun, terlihat selalu menerima segala itu. Nah, itulah kenapa Bang Eo menjadi salah satu inspirasi saya. Nah, tentunya untuk menutup talk show kita pada hari ini, Bang Eo boleh dong menyampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana, kira-kira pesan apa nih yang Bang Eo ingin sampaikan buat mereka yang sedang memulai menjadi konten kreator? Boleh baca ya Jin ya? Boleh banget. Pesan aku untuk teman-teman semua, tetaplah terapin di dalam hidup itu dua prinsip ya, dua quotes. Satu, dititah ditibang, dihina tidak patah, dipuji tidak terbang. Kita harus tetap rendah hati. Sama terakhir, kejar dulu skillnya, jangan uang yang kamu cari. Ketika kamu udah dapat skillnya, pasti uang yang cari kamu. Gitu Jun. Luar biasa sekali. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Eo Rivaldi. Terima kasih. Tentunya quote dari Bang Eo barusan sekaligus menutup sesi talk show kita pada hari ini. Ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan hari ini, insight yang kita dapatkan pada hari ini tentang sharing-sharing yang disampaikan oleh Bang Eo. Kami ucapkan terima kasih tentunya karena Bang Eo sudah bersedia untuk sharing di Gaya Education Corner, kolaborasi antara Gaya Bumi City dan Kibarnesia. Terima kasih untuk Bang Eo pada hari ini, untuk quotes-nya, untuk segala hal yang dibagikan pada hari ini. Semoga Bang Eo tentunya selalu sehat dan selalu positif dan karirnya semakin Amin, melaju. amin, amin. Dan teman-teman juga sehat semua, dan Arjun juga serta pengunjung Gaya Education Corner yang lainnya. Buat teman-teman yang ada mau nanya setelah aku turun manggung juga nggak apa-apa, boleh kita Boleh banget ya Bang ya, boleh banget. Bang Eo sangat terbuka untuk sharing tentunya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Eo. Baik, berakhirnya sesi talk show kita pada hari ini tentunya tidak menutup silaturahmi antara kita dan tentunya tidak menutup networking di antara kita. Kami kembali mengundang seluruh peserta pada hari ini untuk datang di Gaya Education Corner yang dilaksanakan di setiap Kamis di Gaya Bumi City. Untuk pertemuan hari ini tentunya saya Arjun Karisma selaku host dan juga presenter pada hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, terima kasih Bang Eo. Mungkin sebelum kita bubar kita boleh foto bersama terlebih dahulu ya. Foto bersama. Jadi gitu lah guys, Bang Apan datang di Gaya Education Corner ya, di Gaya Mall dengan salah satu selebgram. Oke, tentunya untuk sesi bersama kami turut mengundang CEO dari Kibarnesia, ada Mbak Alwari Rizia dan Mbak Nelly Kusnandar untuk bergabung bersama kami dalam sesi foto bersama. Seluruh peserta kami persilahkan untuk duduk. Selamat bergabung Coach, CEO dari Kibarnesia, ada Mbak Alwari Rizia dan
kosong. Jadi Bapak, Ibu, Abang, Kakak Jadi sekalian, udah selesai, seluruh guys, peserta dan acaranya. seluruh pengunjung Gaya Bumi City boleh hadir karena workshop kita Jadi terbuka, banyak juga gratis dan juga untuk umum dengan informasi materi-materi minimum luar yang biasa. bisa kita dapatkan ya Kami ucapkan sebagai terima content kasih creator. kepada Bang Eo yang sudah hadir pada Jadi hari katanya ini sih dalam di sesi sini kita setiap dan hari juga Kamis Bapak ya dan di Ibu Gaya yang Mall sudah itu bergabung dalam sesi foto bakal bersama. ada Gaya Education Corner ya. Jadi minggu depan mungkin ada Dan lagi makin ya. hari tentunya musik kita makin keren. Oke, kita aja guys videonya. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video Bang kapan ya. Dika dari Gaya Assalamualaikum Bumi warahmatullahi City wabarakatuh. yang sudah mendampingin kita di setiap hari.